Alhamdulillah Bapak Ibu kami sekalian, jadi sedikit tausiah dari Tuan Guru kita yang mengupas tentang Al-Kautsar ayat 2 dan 3 ya, yang bunyinya tadi pasalnya buat Tuhan hari menasani bahwa Al-Kautsar ya. Maka karena sholat demi Tuhanmu dan berkorbanlah katanya. Nah, kita berkorban. Jadi kakek Malik melarang kita untuk menjadi orang tawakal. Orang tawakal itu orang yang mau berkorban tanpa takut akan kehilangan sesuatu apapun, tanpa takut akan serangan apapun. Itu orang tawakal. Misalnya ini sebenarnya itu yang perlu kita kuatkan dalam kehidupan kita ini. Orang-orang tawakal. Jangan kata kakek abu-abu, ragu-ragu maksudnya. Harus tawakal itu kuat. Mau serangan santet, jin segala macam. Kita orang tawakal. Jangan gunakan dengan ilmu. Kata-kata seperti itu. Apabila kita lawan dengan ilmu, maka kita akan kalah sebelum berjuang. Ya, maka jadilah kita orang-orang tawakal. Alhamdulillah dari beberapa guru kita tentang surah Al-Kautsar ayat 2 sama 3. Dan kemudian kalau siap bagaimana langsung saya serahkan kepada tuan guru kita atau kakek guru kami untuk menyampaikan kepada kita semua untuk kepada kakek kami silakan dengan cara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan tausiah pada malam hari ini, marilah kita bacakan istighfar untuk Nabi dan keluarga Nabi. Mudah-mudahan ya, ampunan dosa-dosa mereka menjadi suatu sepakat pada diri kita. Adapun sawab doanya untuk diri kita. Mari kita bacakan bersama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita telah menjadi sang penuntut ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu yang nyata, mengkaji yang nyata, bukan yang gaib, tapi mengkaji yang nyata, sehingga apa yang kita perbuat kita mengenalnya. Maka makrifat artinya kenal. Jadi apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat sampai kita mengenalnya. Mudah-mudahan dari ilmu ini kita bertambah dewasa pola pikirnya. Maka dari itulah kita banyak pengalaman-pengalaman yang kita lihat di kampung-kampung kita ataupun di daerah kita tentang masalah peradaban beragama. Terlebih-lebih dari sekelompok orang Jawa ada suatu peradaban agama untuk orang yang telah meninggal dunia. Contohnya, andai kata ada orang meninggal dunia, orang tuanya ataupun keluarganya lah, di situ ada adat istiadat budaya yang dikatakan 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, dan 1 tahun, sampai ada 3 tahun diperingatinya. Ketika kakek tanya kepada mereka tentang masalah itu, jawabnya mereka nggak tahu. Kami hanya mengikut budaya dari orang tua kami yang dahulunya begitu. Hanya itu jawabannya, nggak tahu mereka yang di atas sana. Maka kita sekarang ini kita kaji apa sebabnya. Itu bukan hadis Nabi, tapi itu budaya dari agama Hindu yang diislamkan oleh Wali Songo. Walaupun itu budaya, apabila itu baik, kalau tahu kita pengenalannya, itu baik, wajib kita perbuat sebagai penghargaan kepada orang yang kita sayangi. Jangan dikatakan berdoa begini begitu, jangan. Yang baik-baik itu milik Allah. Walaupun itu Nabi nggak pernah berbuat. Contohnya apa? Ajan itu Nabi nggak pernah berbuat. Yang pertama berbuat adalah Bilal bin Rabah. Tapi dikatakan sunnah Rasul. Kan begitu kan? Salat yaitu salat wudhu, ya. Salat iktikaf itu Nabi nggak pernah berbuat pertamanya. Yang pertama adalah Bilal sama Zaid bin Sabit. Lalu Nabi mengikutinya karena itu baik, menjadi sunnah Rasul. Jadi ini budaya orang Hindu yang cinta kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dia adakan yaitu kirim doa 7 hari,
40 hari, 100 hari, dan 1 tahun untuk penghargaan. Itu baik. Lalu oleh Wali Songo dibuat dengan cara Islam. Dengan cara Islam, tapi budaya sedikit yang ditinggalkan yang namanya genduri, sedekah. Sedekah itu dari budaya Hindu. Marilah kita kaji malam ini. Kita bermakrifat untuk hal ini agar kita berbuat, tahu jawabannya andaikan ditanya oleh orang. Kakak telah kamu mengajarkan kepada kamu ya, tentang masalah asal usul manusia. Dari alam lahu sampai alam dunia ini ada 4 alam yang dilalui. Tiap-tiap alam itu ada syaratnya untuk mencapai kesempurnaannya. Seperti yaitu alam mulki. Di situ kita mengharapkan yaitu setempel dari sifat dari merek Rahman, Rahim, dari sifat ibu, ya, Rahim. Maka syaratnya kita nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Di alam malakut itu kita mengharapkan setempel si Rahman. Itu syaratnya kita nggak boleh meninggalkan zakat. Kalau dalam diri harta kita, di dalam harta kita ini ada harta orang tua kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada hartanya Allah. Kalau bahasa kenyataannya dalam harta kita ini yang kita usahai ini ada harta orang tua kita yang untuk kehidupan di akhirat. Itu 2,5% dari keuntungan yang kita usahai itu milik orang tua kita untuk kebutuhan akhiratnya dia. Karena dalam hidup ini, dalam perjalanan menuju pada Allah itu butuh yaitu bekal, butuh dana, kan begitu kan. Seperti kita masuk alam Jabarut, kita butuh stempel Allah, stempel Allah. Maka kita wajib dakwah agama, membantu perjuangan Nabi Muhammad, kan begitu kan. Seperti kita akan memasuki alam lahu, kita butuh akhlak. Nah apa? Karena di situ sifat kita itu yang dari Allah. Jadi kalau kita nggak berakhlak, berarti kita nggak gunakan sifatnya Allah. Kalau kita gunakan sifatnya setan, kita nggak berakhlak. Kan begitu. Semua ada kebutuhannya, ada syarat-syaratnya untuk mencapai kesempurnaan. Dan di antara alam-alam tadi itu kalau turunnya nggak ada kita lewati. Tapi ketika kita kembali ke sana, karena manusia dalam perjalanan, hidup di dunia dalam perjalanan kembali kepada Allah. Saya kata oleh Al-Qur'annya dituntut kan? Apa tuntutannya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Dituntut jiwa-jiwa kita disuruh kembali kepada Allah. Jika dari Allah turun ke dunia ini hanya 4 alam yang kita lewati. Tapi kita kembali ke sana itu ada 8 alam yang kita lewati. Itu kalau kita ngambil jalan singkat, jalan ma'rifatullah. Kalau kita ambil jalan umum amat lama sejauh sekali. Kalau kita ambil jalan umum kembali kepada Allah, kita masuk alam barzah. Masuk alam barzah, lalu nunggu kiamat, baru masuk alam mahsyar, baru nunggu hari hujan, baru kita kena denda, kena kerengan di neraka sebanyak kesalahan kita. Habis kesalahan kita baru kita diambil dari neraka, dimasukkan ke surga, suruh nyari Tuhan. Ya kalau jumpa sama Tuhan, maka kita nggak kenal siapa itu Tuhan, ya kan? Itu jalan umum. Berapa juta tahun kira-kira? Jadi kalau kita lewat jalan umum itu membutuhkan jutaan tahun waktunya yang harus kita tunggu. Sementara kita bawa bekal, sebaik-baik bekal kita ini yang kita kumpuli paling 20 tahun seumur hidup kita. Kebaikan yang kita perbuat selama hidup kita itu kalau kita kumpulkan itu paling 20 tahun. Andai kata kita umur 80 tahun, yang 40 tahun itu pasti banyak dosanya.
Ada lagi yang umur 80 tahun semua dosa ada juga. Nah, sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia, ya. Kalau kita kumpuli kebaikan kita itu umur kita 80 tahun paling 20 tahun. Bekal 20 tahun untuk perjalanan kira-kira jutaan tahun. Cukup nggak kira-kira? Amat jauh sekali ya. Kita punya bekal 20 tahun untuk bekal 20 tahun. Sementara dan kita itu jutaan tahun. Mau tak mau bekalnya habis dalam perjalanan, kita minta tolong dari orang yang di dunia, minta kiriman bekal. Bila timbulnya sesuatu yang itu kirim doa yang dibuat oleh segala agama. Itu asal usulnya. Jadi kita jangan mau lewat jalan umum. Pasti kita sengsara. Kenapa? Karena lamanya dalam perjalanan. Sementara Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad, itu jumpai Tuhan hanya 3 jam lamanya. Sepertiga malam dia dipanggil oleh Allah menghadap Allah, lalu pagi sampai ke dunia lagi. Masa kita umatnya jumpai Tuhan jutaan tahun, lempok kita dalam perjalanan. Nah, Islam merenung kita tentang masalah hal ini. Ya untuk apa kita ngaji kalau nggak tahu apa yang kita perbuat hanya ikut-ikutan saja, namanya nggak marifat. Marifat itu mengenal. Jadi kalau kita memilih jalan ma'rifatullah, kembali kepada Allah, mengikuti jalan para wali-wali Allah, maka kita butuh amalan-amalan yang untuk yaitu kebutuhan dalam perjalanan. Kenapa orang mati itu dikirimi doa ketika 7 hari oleh keluarganya? Karena 7 hari itu sampainya kita ke alam barzah. Sampainya kita masuk alam barzah 7 hari. Jadi kalau kita ingin nggak nyangkut di alam barzah, kan antara dunia dengan mulki ini ada alam barzah. Kalau kita ingin nggak nyangkut di alam barzah sampai nanti jutaan tahun, maka kita tuh butuh amal untuk menangkal alam barzah. Yaitu apa kira-kira itu kalau yang 7 hari kita butuhkan? Yaitu amalan 7 nafsu kita pelajari sampai nafsu kita itu mendapat martabat 7 martabat. Kalau kita nggak mampu mempelajari nafsu kita yang 7 ini, kita umbar begitu saja, kita nggak akan lepas dari alam barzah, alam kubur kalau orang Jawa bilang. Nah, kita butuh pelajar yaitu ilmu 7 nafsu. 7 nafsu itu sampai mendapat martabat 7 martabat. Nafsu amarah, nafsu aulama, nafsu syahwat, nafsu mutmainnah, nafsu aradillah, mardiyah, kamilah. Yang dari ibu 3, yang dari bapak 1, yang dari wali 3. Sampai mendapat yaitu martabat insan, martabat ahsan, martabat misal, martabat roh, martabat wahidiyah, martabat wahdah, dan martabat ahadiyah. Kalau kita gunakan nafsu kamilah, kita akan mendapat martabat ahadiyah, dekat kepada Tuhan. Kalau kita gunakan nafsu mardiyah, nafsu mardiyah, kita akan mendapat martabat wahdah. Kalau kita gunakan yaitu nafsu mutmainnah, kita akan mendapat yaitu alam roh, martabat alam roh. Kita akan mengenal alam roh. Maka yang dipanggil oleh Allah itu nafsu mutmainnah, ke alam roh. Jadi kalau kita sampai mendapatkan yaitu pemahaman 7 nafsu, yaitu nafsu mutmainnah yang kita pakai sehari-harinya, maka kita akan dibukakan yaitu pintu alam roh oleh Allah tentang masalah martabat roh. Nah, seterusnya yang kita itu. Jadi itu digunakan untuk menangkal yaitu terhambatnya di alam barzah.
Maka pertama kali memakrifat diajarkan oleh tuan-tuan guru tentang masalah akhlak. Karena akhlak itu menyangkut masalah nafsu. Jadi orang yang masih menggunakan nafsu, akhlaknya kurang bagus. Kan begitu. Itu untuk langkah pertama. Itulah diadakan oleh orang-orang Hindu tadi itu, yaitu kirim doa ketika 7 hari orang tua meninggal dunia. Dibantu di situ untuk melepaskan alam baka tadi itu, dibantu oleh anak-anaknya. Tapi jangan lupa jangan kirim surat saja ya, harus ada kirim sedekah juga. Maka orang Jawa itu nggak pernah dipisahkan antara surat dengan bendanya. Jadi kalau surat emas dengan bendanya emas dipisahkan, berharga nggak suratnya? Nggak berharga. Kalau surat Fatihah dipisahkan dengan patinya makanan, kira-kira berharga nggak surat Fatihah? Maka digabungkan. Kalau kita baca surat Fatihah ya harus ada pati yang masuk ke badan manusia. Karena orang mati itu makan zatnya, makan patinya, makan zatnya. Kalau orang hidup makan ampasnya, ya, iya kan? Kalau orang mati yang dimakan zatnya, gitu. Jadi kalau kamu kirim Fatihah kepada orang tuamu, maka motong ayam. Jadi kalau 7 hari yang kamu genduri sekurang-kurangnya, yaitu 40 orang yang harus kamu kumpuli untuk demo kepada Tuhan untuk nolong orang yang mati tadi. Kumpuli tetangga kamu yang satu jiwa dengan orang tuamu yang sudah meninggal, satu jiwa dengan kamu yang mengundang. Demo kepada Tuhan, minta permohonan agar yang meninggal tadi itu selamat di alam barzah. Ada lagi ketika 40 hari kirim doa lagi. Jadi kalau sudah selamat di alam barzah tadi itu, sampai kemana arwah tadi itu melangkah? Memasuki alamul mulki. Di situ kan udah kakek kasih tahu. Kalau ingin dapat stempel sirohim, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu kuncinya. Ada mas tempel itu, karena itu sifat keibuan kalau tadi, sifat penyayang. Jadi kalau udah sampai situ, katakan itu sudah tinggalkan. Lewat alam barzah 7 hari sampai, dan karena 7 alam barzah tadi itu dilewati dengan yaitu 7 nafsu. Lalu kita mau masuki alam malakut, kita melewati alam durjana. Kalau bahasa Arabnya itu yaitu jahanam, alam jahanam, alam yang amat mengerikan, serupa dengan alam barzah tadi. Jadi kita butuh di situ itu amalan yang untuk meredam, yaitu neraka tadi. Amalan apa yang bisa melepaskan 40 hari tadi? Kata Nabi Muhammad di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, barang siapa yang salat Jumat sebanyak 41 kali berturut-turut tanpa udur akan memadamkan api neraka, mendapat satu pahala padamnya api neraka. Terus sebabnya ada sunnah Rasul, salat Jumat itu nggak boleh putus terpadam api neraka. Maka orang-orang Jawa itu ada kirim doa kepada orang tuanya 40 harinya. Nah ketika 40 hari sampailah ke alam titian Siratal Mustaqim, itu jahanam tadi itu. Itu butuh amalan yang untuk meredam api neraka, yaitu sholat Jumat. Maka jangan malu sholat Jumat, jangan sepanjang sepele sholat Jumat itu. Iya kita sholat Jumat. Ya benar-benarnya setiap tahunnya itu nggak absen ya. Absen ternyata nggak apa-apa. Yang penting 40 hari nggak absen dulu. Ya. Nah, abis itu absen sedikit-sedikit nggak masalah. Tapi ya absen jangan kan begitu kan. Jadi orang-orang yang haji sholat Jumat, kata Nabi Muhammad tadi itu akan padam api neraka. Itu alamnya.
syaratnya untuk melewati alam jahanam tadi menuju alam malakut. Saya udah kasih tahu tadi alam malakut kan. Apa syaratnya? Yaitu harta orang tua kita dikeluarkan. Hartanya Allah itu. Nah, dalam harta kita ada harta orang tua kita. 2,5% dari keuntungan usaha kita itu milik orang tua kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya milik Allah. Ya masa Allah butuh harta kita, kan nggak masuk akal. Siapa yang butuh? Orang tua kita yang kembali kepada Allah untuk bekal kehidupan di sana. Kan begitu. Jadi 7 hari lewat, 40 hari sudah lewat. Maka di antara alam malakut dengan alam jabarut kita melewati alam nirwana. Alam nirwana. Kalau bahasa Arabnya jannah. Alam yang menyenangkan. Disitulah jatuhnya para penuju ma'rifatullah ke surga karena dia lebih cinta kepada ciptaannya daripada yang mencipta. Maka surga itu adalah nerakanya orang aribillah, penghalang orang aribillah. Orang aribillah itu menuju kepada Allah. Kan tuntutan Al-Quran tadi itu suruh kembali kepada Tuhannya, nggak ke surga. Maka surga itu rintangan, penghalang, dihalang dengan kesenangan. Dulu waktu susah, sanggup dia tuh menghadapi susah, rajin ngaji. Ketika senang, banyak yang kalah, ya kan? Nggak tembus kepada Tuhannya. Maka di situ kita butuhkan yaitu 100 hari perjalanan melewati surga tadi itu. Kalau melewati barzah 7 hari, melewati jahanam hanya 40 hari, melewati surga 100 hari kita butuhkan. Jadi amalan apa yang bisa untuk menangkal kita itu nggak mencintai surga, tetap kita mencintai Allah? Maka ada amalan yang harus menggunakan 100. Apa itu? Bertasbih. Subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar dibagi 3. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itulah amalan-amalan yang dekat kepada Allah. Yang digoda surga pun dia nggak tergoda dengan surga. Karena ada kata tergoda dengan surga, nggak akan jumpa sama Nabi Muhammad di alam jabarut, nggak akan jumpa. Jadi pada saya mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi, saya jumpai Allah. Kalau kita nggak jumpa kepada Nabi Muhammad, kita terhalang, tertipu dengan surga. Surga itu ciptaannya Allah. Jadi orang-orang aribillah, orang-orang ma'rifatullah itu dia lebih cinta kepada sang pencipta daripada ciptaannya. Kan begitu. Jadi barang siapa yang membacakan tasbih habis salat fardu sebanyak 100 kali, maka dia itu dekat kepada Tuhannya. Kan begitu hadisnya itu kan? Dekat kepada Tuhannya dan menjadi dapat gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Itu sebabnya orang-orang Jawa itu ada kirim doa 100 harinya. Nah kalau kirim doa 100 hari itu yang diundang 200 orang, jangan 40 orang. Kita butuh 100 hari. Kalau 1 orang 1 hari berarti 100 orang pas-pasan. Iya, kalau semua itu nggak batal wudhu. Kalau yang gendur itu wudhunya pun enggak, habis mabuk pula datang gendur. Nah, kita butuhkan 200 orang yang kita undang. Jangan motong ayam lagi, motong lembu lah. Nah, lembu yang lebih besar kebun kambing harus 2 ekor kan itu kan. Untuk ngasih makan 200 orang. Ya, untuk yaitu demo kepada Tuhan, untuk yaitu menyelamatkan orang tua kita, yaitu melalui ujian Allah dengan kesenangan. Kan ada yang sanggup ini. Ada yang sanggup orang diuji dengan kesenangan. Kalau dengan kesusahan banyak yang sanggup. Tapi ketika diuji dengan kesenangan banyak yang jatuh. Ambil contoh begini, ambil contoh ini ya. Ini contoh saja. Ketika kamu itu sakit susah, hatimu dekat kepada Tuhan.
ya Allah, selalu berzikir kepada Tuhan. Iya kan? Ketika mendapat kerugian, hati dekat kepada Allah. Ketika kita miskin, dekat kepada Allah. Ketika kita kaya, dapat keuntungan besar, senang. Ingat sama Allah kan? Jarang yang ingat. Yang diingat malah kafe, diskotik yang diingat. Dapat duit banyak, kita pergi kemana nih ya? Nah itu kan yang diingat kan? Allahnya lupa. Maka jarang mampu orang diuji dengan kekayaan, kesenangan. Maka kekayaan itu hanya ujian. Maka Allah ngasih Al-Quran surat Taubah, janganlah kamu takjub kepada mereka yang hartanya melimpah ruah. Sesungguhnya Allah itu memberikan sama mereka buat siksa di dunia pada mereka. Kita nggak boleh takjub pada orang-orang kaya, karena banyak orang-orang kaya itu yang diuji dengan kekayaan, kesenangan, lupa pada Tuhannya. Ketika jualannya nggak laku, wah, sama Allah pun jikirnya telat. Datangi guru ya guru, doa apa yang bisa usaha itu lancar. Oh baca ini, setelah usahanya lancar, banyak pembelinya, sampai bingung nggak ada waktu lagi peluang untuk istirahat. Akhirnya pun ngaji pun lupa, ya, apalagi sholat. Ngaji setahun sekali itu lupa. Itulah ujian yang paling berat, yaitu surga bagi orang ma'rifatullah. Maka untuk menghadapi ujian yang begitu berat, maka ada amalan, yaitu bertasbih. Karena orang yang kaya, orang yang senang jarang bertasbih. Hanya orang susah yang banyak bertasbih. Bertasbih pada Allah sebanyak 100 kali tiap-tiap waktu. Berarti kalau 5 waktu 500. Golongan kita atau maaf. Untuk mencapai tingkat, yaitu kembali kepada Allah. Masuklah ke alam Jabarut. Kita jumpa kepada Nabi Muhammad dan para wali-wali yang lain. Di situ kita mengharapkan pertolongan Nabi, sifat Nabi, setempel Nabi yang mereknya itu Allah. Itu kita butuh apa di alam Jabarut? Ya udah dapat stempel Nabi, yaitu dakwah, membantu perjuangan Nabi Muhammad syaratnya itu. Syaratnya. Jadi ke alam Jabar, ke alam lahu itu ada alam lahusan. Itu butuh waktu perjalanan itu sebanyak 365 hari, 1 tahun. Maka amalan apa yang untuk menutup apa itu meniti alam lahusan tadi itu? Itu alam surga yang paling tinggi itu. Surga Ruqyatullah, tepatnya yang saleh. Tapi itu pun godaan bagi orang arifin. Sebelum jumpa sama Tuhan, semua itu adalah godaan. Jadi amalan apa yang lebih besar untuk menutup apa tadi itu alam lahusan, surga Ruqyatullah, yaitu dakwah agama. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir, berpikir saat tentang agama itu lebih baik pahala dibandingkan ibadah sunnah 1000 tahun. Jadi kalau kita pendakwah agama, membantu Nabi Muhammad perjuangan agama, itu akan stempel Allah tadi itu berlaku kepada Allah. Kita akan dipanggil oleh Allah menghadap menjadi kekasihnya. Siapa contohnya? Nabi Muhammad contohnya. Jadi yang lalu kepada Allah stempel Muhammad yang namanya Allah tadi itu, untuk mendapatkan dakwah agama. 1 tahun kita jalani, 20 tahun kita dakwah agama, sampai saat meninggalnya kita dakwah agama. Jadi kita akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Siapa itu Allah? Dengan yaitu membawa stempel dari Muhammad tadi.
Nah yang kepada Allah hanya Muhammad yang pernah dipanggil di sana. Kalau kita itu nggak ada yang kenal. Hanya Nabi Muhammad yang pernah dipanggil oleh Muhammad. Kalau kita yang ada yang kenal. Jadi kita butuh di sisi itu amalan untuk menutup alam lakusa sampai ke alam adanya Tuhan, yaitu alam laku, yaitu dakwah agama, membantu perjuangan Nabi Muhammad. Nah, itulah sebabnya orang-orang Jawa tadi itu ada kirim doa 7 hari, 40 hari, 100 hari dan pendak pisan 1 tahunnya. Tadi 35 hari itu menuju kepada Allah, itu dari alam Jabarut ke alam Lahu, melewati alam Lakusa itu selama 365 hari. Jadi jumlah dari dunia sampai kepada Allah itu 500 berapa? 400 berapa? 365 tambah 100, 465 tambah 40, 500 tambah 7, 512 hari sampai kepada Tuhan. Maka ada pendak tahu, pendak pindu 2 tahun. Itu orang yang baik menuju kepada Allah itu sebanyak selama 2 tahun. Sementara kita ngumpuli kebaikan, bekal kembali kepada Allah itu 20 tahun. Sisa berapa? Sisa 18 tahun. Berarti kita di sana masih jadi orang kaya. Harta kita masih banyak sisanya di hadapan Tuhan kita bawa dari dunia ini. 2 tahun sampai ke Tuhan, kan? Sementara yang kita kumpuli kebaikan sebagai bekal 20 tahun. Inilah dalam ma'rifatullah. Tapi kalau ini seperti Nabi Muhammad hanya 3 jam kembali kepada Allah, hanya sepertiga malam dia kembali kepada Allah, itu syaratnya contoh Nabi Muhammad. Jadilah kamu Muhammad zaman sekarang ini. Akhlaknya, ibadahnya, sifatnya, cara bertuhannya kayak Nabi Muhammad. Pasti kamu sama dengan Muhammad kedudukannya di hadapan Allah tadi. Jadi kekasihnya Allah. Ya udah, sekali kekasihnya Allah itu nggak akan ada perjalanan lagi. Ya dikatakan kembali kepada Allah sebelum meninggal dunia. Itulah dituntut oleh Allah tadi itu nabi yang baik, Nabi Muhammad. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridho. Ya, ayat ini tuh orang mati udah orang hidup. Orang hidup ya, orang hidup kan, orang hidup orang mati. Kita suruh kembali kepada Allah sebelum mati. Ya nanti kalau kita mati gak akan kembali lagi. Udah nyatu dengan Allah. Udah nyatu dengan Allah. Nyatunya antara hamba dengan Tuhan. Nyatunya antara majikan dengan bawahan. Nyatu. Satu jiwa. Majikannya dengan yaitu bawahannya. Nyatunya hamba dengan Tuhan. Hamba suruh kembali kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tapi tetap hamba, bukan Tuhan. Tapi dia itu bisa kembali kepada Tuhan. Kalau bahasa kasarnya yang disesatkan oleh orang-orang yang nggak paham, manunggale kawulo ambek Gusti nih. Ya nggak bisa manunggal, mana bisa kita kenal sama Allah, bisa kembali kepada Allah. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tapi hamba dituntut kembali kepada Tuhan. Jadi manunggale kawulo Gusti. Itu bukan sesat, yang sesatnya nggak paham. Nggak paham. Kata sesat itu nggak paham, kalau nggak paham nggak sesat. Ya nanti kalau kamu ditanya sama kawan-kawanmu, kenapa kok ada itu orang Jawa 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, dan hendak pisannya? Harus kamu tahu jawabannya. Karena kajimu itu makrifat, mengenal apa yang kita perbuat. Jadi lagi nggak kita kenal, itu namanya bukan makrifat, namanya taklid. Kalau yang baik namanya taklid soke. Ngikut, kita itu mengikut. Jangan macamnya kawan kakak tadi tanya, nggak tahu. Itu dari kakekku, dari mbahku,
dari bapakku, begitu dari dulunya. Udah kakek kasih tahu ini kan, udah paham kenapa kan. Ya, itulah yang dikatakan ma'rifatullah tadi itu, mengenal apa yang kita perbuat sampai betul-betul yaitu diridhoi dengan Allah tadi. Ya, sebaik-baik manusia itu manunggalnya kawulaku Gusti, menyatu dengan Tuhan. Tapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Jadi kalau hamba menyatu dengan Tuhan, insya Allah berharga hamba itu. Siapa contohnya? Nabi Muhammad menjadi kekasihnya Allah, Habibullah. Jadi kalau kamu ingin kembali kepada Allah dengan sekejap mata, contoh Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah 2 tahun lamanya, belajar ma'rifatullah. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah dengan cara umum saja, perbanyak amal-amal baik sampai akhir hayatmu. Jangan sekali-sekali kamu berbuat dosa, karena amal baikmu itu nggak cukup dalam perjalananmu. Jutaan tahun, nah, berapa juta tahun lah kita, berapa miliar tahun lah, kita pun nggak tahu ukuran kiamatnya dunia ini. Kita nggak tahu bagaimana lamanya alam maksa. Yang tahu hanya yang diberitahu oleh Allah saja. Itulah gambaran-gambaran yang jarang diketahui oleh orang, tapi diperbuat oleh orang. Jadi kirim doa 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, itu budaya orang Hindu yang Islamkan. Wirid itu budaya orang Kristen yang Islamkan. Kenduri itu budaya orang Hindu yang Islamkan. Jadi budaya Islam apa? Sholat budaya orang Islam. Jadi budaya, jadi kebiasaan orang Islam. Inilah pelajaran-pelajaran sedikit ini, insya Allah kamu memahaminya sampai kamu itu memahami betul-betul. Jangan sampai kita itu merugi di belakang hari karena kebodohan kita. Jangan sikit-sikit, wah ini sesat, nggak masuk akal begitu-begini. Jangan begitu kita. Kita sambil ma'rifatullah itu nggak mandang ayat apapun, karena kita ngaji fakta, melihat yang nyata. Karena nggak ada yang gaib lagi kalau udah nyata. Nggak ada rahasia lagi kalau kita udah tahu. Ada rahasia kalau kita udah tahu. Nggak ada rahasia lagi. Maka Allah itu maha jahir, kata Al-Quran tadi, karena kita itu mengenal Allah. Kalau kita belum kenal Allah itu maha gaib. Kita mengenal Allah, Allah itu maha jahir. Jangan ngaku-ngaku dirinya Allah, malu. Baru tahu 1 ayat saja udah ngaku dirinya Allah, malu. Ngaku hamba Allah kan lumayan, tapi buktikan. Aku ini hambanya Allah, jangan bohong ya, buktikan. Pekerjaannya Allah itu dakwah agama. Kalau pekerjaannya pabrik, baru buat sesuatu barang pabrik. Kalau pekerja kebun, itu kerjanya di kebun. Kalau jadi pekerjaannya Allah, hambanya Allah, berarti ngerjain urusannya Allah. Dakwah agama. Ngaku hambanya Allah, nggak pernah dakwah agama. Kalau ibadah itu seluruh makhluk itu ibadah. Nggak ada yang nggak ibadah sama makhluk. Sabahalillahi ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah apa yang ada dan apa yang ada di bumi. Semua itu ibadah. Tapi manusia dikasih akal oleh Allah, dikasih nurnya Allah, rohnya Allah, untuk apa? Untuk menjadi hambanya Allah, budaknya Allah. Untuk yaitu meneruskan perjuangan para nabi-nabi, yaitu rasul-rasul Allah. Jadi andai kata kamu nggak mau dakwah agama, nanti kamu akal akan dicabut oleh Allah. Kamu nggak punya akal lagi. Namanya apa kalau nggak punya akal? Hewan. Kalau bahasa Indonesia hewan.
Kalau hewan itu masih dihargai orang. Kalau udah heng, ya kamu dikasih lembu mau nggak kira-kira? Mau kan? Kasih orang gila mau nggak kira-kira? Nggak mau kan gitu. Lebih hina daripada hewan. Maka kamu digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Maka makrifat itu orang-orang yang berakal yang ngaji. Nanti ada kata kita itu nggak mungkin, karena kan akal kita dengan dakwah agama yang libat di muka bumi, kita dituntut oleh Allah. Apalah tak kilu, apakah kamu nggak memberi akalan gitu kan? Apalah yang kesirut, apakah nggak melihat? Yang sudah dicontohkan oleh Allah di alam semesta ini. Jangan orang kalahkan kita itu. Nggak penting ngaji-ngaji, kamu itu berbuat baik. Ya nggak apa berbuat baik, tapi nggak cukup untuk kebutuhan perjalanan. Dan kamu dari dunia ke Allah ini jutaan tahun, miliaran tahun. Sementara kebaikanmu bekal dalam perjalanan itu harus 20 tahun sebaik-baiknya orang. Nggak cukup, nangis nanti kamu. Nanti kamu minta doa sama anakmu, minta kiriman doa sama anakmu nggak tahu, nggak lupa sama kamu. Kan sedih kan. Tapi kalau kamu itu dakwah agama, menjadi membantu perjuangan Nabi, nanti akan ditolong dengan Nabi Muhammad. Akan Nabi Muhammad jumpakan dengan Tuhannya kita. Dibawa dengan stempelnya, kita akan jumpai Tuhan atas, yaitu ridhonya Nabi. Kira-kira macam mana? Bisa kita perbuatnya. Kalau saya kata Pak Guru tadi, rumah tangganya aja, dakwanya, ya boleh. Tapi jangan mimpi kamu itu hebat. Karena rumah tangga itu nggak pernah, yaitu memuliakan pemimpinnya, nggak ada. Contohlah para nabi-nabi. Nabi-nabi mungkin kamu nggak hafal lah ya, karena kamu apa? Kakeklah sebagai contoh. Kalau kakek di luar ini semua dipuji-puji orang. Seorang tuan syekh ada yang mengatakan begitu. Seorang wali Allah dipuji orang di luar. Tapi kita di rumah kakek, di keluarga kakek itu macam sampah. Ketika butuh dimanfaatkan, kita udah nggak butuh dibuang, udah nggak ada harganya lagi. Juga karena nabi-nabi itu gitu juga. Orang tuan-tuan lain gitu juga. Sama kedudukannya. Maka dipuji-puji orang kan di luar keluarga kakek. Wah Tuhan Syekh, orang wali Allah, menghormati nyium tangannya. Tapi ketika kakek dalam rumah kakek seperti sampah. Karena keluarga kakek itu nggak mengatakan kakek itu wali Allah. Yang anak mengatakan kakek itu bapaknya. Yang istri mengatakan kakek itu suaminya, yang adik mengatakan kakek itu abangnya, yang paman mengatakan kakek itu keponakannya, yang bapak mengatakan kakek itu anaknya. Nggak ada harganya di mana. Maka paling berat yaitu mendidik agama di dalam rumah tangga, karena nggak ada harganya. Di mata kamu kakek mulia. Di mata keluarga kakek nggak ada apa-apanya. Sama dengan nabi-nabi dahulu. Seperti sampah. Ketika butuh untuk membungkus sesuatu dipakai. Ketika nggak butuh dibuang. Nggak ada harganya. Itulah derajat dalam rumah tangga. Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam satu Allah mengatakan dalam satu firman-Nya, musuh yang dekat pada kamu adalah anak istrimu. Hati-hati sama mereka. Karena mereka membawa kamu ke neraka. Dan Allah masih tahu udah umat manusia semua. Dalam surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya Muhammad itu bukan laki-laki dan bapak di antara kamu. Dia itu rasulnya Allah dan kesudahan Nabi. Artinya itu Muhammad itu bukan suaminya si Khadijah, bukan suaminya si Aisyah, bukan suaminya si Zainab, bukan bapaknya Fatimah. Muhammad itu bukan laki-laki dan bapak di antara kamu.
Dia itu bukan laki-laki, artinya bukan suami. Bukan, dan bapak dianggap bukan hanya orang bapak. Dia itu rasulnya Allah dan kesudahan Nabi. Saking parahnya dalam keluarga Nabi, paman mengatakan untuk keponakannya, mengatakan satu ayat Al-An'am 40 tadi. Maka Rasul itu di mata masyarakat dipuji-puji seorang Nabi. Di keluarganya, itu kan suamiku kata Khadijah. Bisa wena-wena dia tidak menghargai suami, namanya suami. Dia diajak gado kan gitu kan, ditokoi kan gitu kan, namanya suami. Itu kan bapakku kata si Fatimah. Setelah tahu ayatnya tadi itu, Allah semua itu menyebut Muhammad itu ya Rasulullah. Si Khadijah enggak nyebut lagi Muhammad tapi ya Rasulullah. Juga si Fatimah bukan bapakku tapi ya Rasulullah. Semua sahabat-sahabat Nabi nyebut ya Rasulullah. Lah mereka itu tahu. Barulah berhasil Muhammad bina keluarganya. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Kamu di luar katakan Pak Guru, Pak Halifah, iya. Nggak dalam rumah tanggamu. Tapi nggak Halifah. Wah itu kan suamiku. Kalau ada suami istri ya jadi gado itu. Yang musim paling dekat itu. Apa teman kelahi, ya teman kelahi itu. Ya. Tapi kan dia itu dijadikan walinya Allah sama istrinya, nggak diajak gado itu, dihormati betul. Kenapa diajak gado suaminya oleh istrinya? Karena dianggapnya itu suaminya. Belum dapat tingkat walinya Allah. Dulu gitu juga Nabi Muhammad. Nah dikatakan suaminya ya agak ngambek istrinya. Ketika dia tahu rabbnya Allah, gak ada yang berani lagi. Itulah kita dalam barang. Jadi dakwah agamanya paling berat mendakwai keluarganya masing-masing. Tapi kalau itu mampu kamu kerjakan, sekurang-kurangnya rumah tangga tadi itu, kamu akan mendapat yaitu tingkatan alam jabar, martabat yaitu ahadi wahdah, yang dekat kepada Tuhan. Martabatnya wahdah, nafsunya aradilah, mardian. Nafsunya mardian. Nafsu yang selalu diridhoi. Itu akan mendapat itu. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa. Jadi masih ingat tadi sebab-sebabnya ada budaya 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan setahun. Masih ingat kan? Kalau orang bermarga mungkin nggak ada ya. Hanya orang Jawa itu yang ada. Karena orang bermarga dulu nggak ada agama. Karena orang Jawa dulu agamanya Hindu, Buddha, baru Islam. Maka ada budaya yang agak unik di Islam ini. Kalau orang Batak nggak ada itu. Agamanya itu agama percaya formalin itu. Paling beragama percaya sama begu-begu, penyembah begu-begu. Ini nggak apa-apa lah. Dia mau jadi hantu pun nggak apa-apa aja. Tapi jangan sampai jadi betul-betul jadi hantu. Nanti kamu rugi sama cucumu nanti. Opung suruh jaga ladang, opungnya. Suruh jaga kebun apa? Kebun sawitnya, suruh jaga kebun nanasnya. Oh sana ada opungku itu. Nah kalau kamu santet ya, ada opungnya ya. Kan bodoh itu opungnya kan. Kembali kepada Allah, kepada Tuhan, insya Allah selamat tidak akhirat. Tenang. Lebih enak mana jadi orang kaya atau ngikut orang kaya? Lebih enak jadi orang kaya. Lebih enak lagi kita itu kembali kepada Tuhan daripada masuk surga. Surga itu hartanya Tuhan. Hartanya Tuhan. Jadi kalau kita kembali ke Tuhan, kita jadi keluarga Tuhan. Kata Al-Qur'annya bertetangga dengan Allah, surga itu milik kita. Jadi yang masuk surga itu anggota kita. Itu juga kalau jadi orang kaya, semua itu milik kita, milik orang kaya.
yang pekerjanya itu anggotanya orang kaya. Walaupun dia itu nyuper motor bagus, tapi kurang enak. Kenapa? Bukan mobil sendiri gitu kan? Coba bedakan mobil sendiri yang murahan sama mobil rental yang bagus. Enak mana? Karena mobil sendiri, rumah yang mewah, kamu nginep seminggu di rumah yang mewah, lebih kerasan mana dengan rumahmu yang agak ambruk itu? Lebih kerasan mana? Lebih enak mana? Di rumah sendiri. Mungkinnya kamu pulang kok, nggak kerasan. Adanya kalau kan nggak mau pulang lah, enak di sini aja. Rumah sana udah mau tumbang, nggak pulang, mau pulang. Itu juga lah kita. Lebih hebat, lebih enak kembali kepada Allah dibanding surga. Walaupun surga ruqyatullah, surga yang dekat kepada Allah sebagai anak yang soleh, belum enak. Semua itu rintangan semua ciptaannya. Karena kita harus kembali ke Sang Pencipta. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa paham tentang hal ini. Karena makrifat itu ngaji yang nyata, bukan ngaji yang gaib. Kalau ngaji yang gaib namanya apa namanya itu? Klenik namanya itu ya. Ngaji yang nyata. Kalau nggak nyata nggak perlu kita yakin. Ketika Allah itu nyata maka kita harus sembah. Jadi nggak salah sembah kan. Ya mudah-mudahan apa ya Pak Kamil? Makrifat ngajiannya nyata, mengenal. Kalau udah kenal berarti nyata, nggak lagi gaib. Lah makrifatullah. Hebatnya makrifatullah itu bisa mengenal yang gaib jadi nyata, yang nyata jadi amat nyata. Mudah-mudahan kita paham hal ilmu ini, insya Allah ke depan nggak dibodoh-bodohi oleh segala yang lain-lain. Usikum najakullaha. Misalnya kita pada malam hari ini akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Bapak sekalian, itu tadi tausiah dari kakek guru kita yaitu kakek Malik yang mengupas tentang tradisi leluhur kita ya. Itu orang-orang Jawa, kenapa ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau 1 tahun, enggak 1000 tahun atau 365 hari. Ya ingat ya, ingat lupa nggak apa-apa, nanti diingatkan lagi. Makanya budaya inilah yang kita kembangkan menjadi Islam ya. Jadi Islam Nusantara namanya. Jadi kalau kita jadi Islam, jadi jangan kata wali-wali jangan jadi orang Arab ya. Budaya tetap budaya Indonesia. Boleh kita dulu Islamnya dari Arab, tapi kita hanya mempelajari tentang ilmu ketauhidannya, dan selanjutnya adalah tradisi-tradisi kita yang kita bawa. Tidak masalah. Jangan kata-kata tadi sisi bid'ah ya, semua nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Takziah nggak boleh nanti kan. Nanti ada orang mirip juga nggak boleh. Sekarang banyak paham-paham bapak-bapak ibu kami sekalian yang tidak seperti Islam zaman dulu lagi ya, nggak mau. Banyak yang modern, saking modernnya sampai semua nggak perlu. Sampai doa pun nggak usah habis sholat juga. Jadi inilah yang penting kita pelajari, kita maknai ya. Alhamdulillah bisa bermanfaat ya. Kita mengetahui ketika dipertanyakan tetangga, saudara, teman kita, nanti kita bisa jelaskan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu kami sekalian, mungkin pengajian kita tutup sampai di sini ya. Jadi nanti doanya dibawakan Bapak Muhammad Armadani Al-Malik. Namun sebelum kita berdoa, mari kita sampaikan kembali Fatihah kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhan kami, sampai kalau Fatihah kami khususnya kepada
bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari dunia dan akhirat. Semoga bertambah-tambah juara kesatuan dari beliau, berkah sekali fitrah syafaatnya dari kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.